Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Wa alam anna li qiraatil Qur'ani fadlan 'aziman wa asaron fi tanwiril qalbi kabiran. Ketahuilah bahwasanya membaca Al-Qur'an itu keutamaannya besar, agung, dan bahkan ketika kita membaca Al-Qur'an itu efeknya atau pengaruhnya di dalam hati kita itu bisa menjadi penerang di dalam hati kita. Karena sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Keutamaan ibadah umatku, kata Nabi Muhammad SAW, yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu pahalanya besar. Di samping pahalanya besar, pengaruhnya atau efeknya kepada kehidupan kita, kepada hati kita, itu pun besar. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, hati kita menjadi terang, pikiran menjadi tenang, pikiran menjadi senang, tenang, dan rasa galau pun itu akan hilang apabila kita membacanya secara tadabbur, secara sambil dipikir, sambil mentadaburi Al-Quran, bukan hanya membaca saja. Nah, itu pengaruhnya kepada pikiran kita akan menjadi sehat, pikiran menjadi tenang. Wa qala Ali karamallahu wajhah, dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, man qara al-Qur'ana wa huwa qa'imun fi sholati kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan berdiri di dalam sholat, ketika kita sholat membaca Al-Quran, misalkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, di dalam sholat, maka di setiap huruf dari Al-Quran yang kita baca di dalam sholat itu mengandung 100 kebaikan. Subhanallah. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fi sholat kana lahu bi kulli harfin khamsuna hasanah. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholat dalam keadaan duduk, misalkan di sholatnya duduk karena untuk berdiri tidak mampu, mungkin karena ada penyakit ya, dan sebagainya. Nah, sholatnya duduk, tapi sholat duduk pun tetap membaca Al-Quran. Ketika membaca surat Al-Quran, di setiap huruf Al-Quran yang kita baca dalam sholat itu, dalam keadaan duduk sholatnya, maka itu mengandung 50 kebaikan. Beda hanya kalau kita sholatnya berdiri, ya, itu 100 kebaikan. Waman qara'ahu wa huwa kharija sholati wa huwa ala taharatin kana lahu bi kulli harfin khamsun wa ishruna hasanah. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat, artinya tidak dalam keadaan sholat ya. Misalkan nih, kita sedang beginilah, misalkan contohnya kita sedang bekerja, sedang dalam di luar sholat lah pokoknya kayak gitu. Kita membaca Al-Quran, ya meskipun satu surat saja, misalkan qul huwallahu ahad, atau misalkan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, misalkan surat itu. Nah, setiap satu huruf dalam surat Al-Quran yang kita baca itu di luar sholat, misalkan sedang bekerja, sedang memasak, sedang ya apa sajalah pokoknya di luar sholat, maka di setiap huruf Al-Quran yang kita baca itu mengandung 25 kebaikan. Subhanallah. Apalagi kalau misalkan baca Qurannya, suratnya itu panjang, misalkan surat Baqarah, misalkan surat Al-Imran dan sebagainya, itu apalagi lebih banyak lagi pahalanya. Satu huruf pun itu membaca Al-Quran di luar sholat mendapat pahala setiap hurufnya 25 kebaikan. Kalau misalkan lebih panjang lagi bacaannya, lebih banyak lagi pahalanya. Wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin kana lahu bi kulli harfin
asyara hasanatin. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudhu. Misalkan kita sedang bekerja, yang mana kerjaan itu kayaknya tidak mungkin untuk punya wudhu, tetapi terus-menerus kita membaca Al-Quran meskipun tanpa wudhu. Artinya mungkin hafal lah gitu ya, misalkan baca kulhu, hafal. Nah, meskipun tidak punya wudhu, nah itu pahalanya 10 kebaikan. Dalam satu huruf Al-Quran yang kita baca, meskipun tidak punya wudhu, itu mendapat pahala 10 kebaikan dalam satu hurufnya. Subhanallah. Al-Quran itu keutamaannya sangat besar, pahalanya pun sangat besar, dan kalau dirinci setiap hurufnya itu mengandung kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Oleh karenanya, hayu kita sering-sering, ayo kita rutinkan membaca Al-Quran di luar sholat, atau misalkan sedang bekerja, atau misalkan sedang santai-santai, ayo kita baca Al-Quran semampunya saja, sehafalnya kita saja. Kalau misalkan tidak punya wudhu, ya kita baca kulhu, atau misalkan baca inna a'toina, atau misalkan baca kul ya ayyuhal kafirun, dan sebagainya yang sekiranya kita apal. Sedang ngopi nih, misalkan sedang santai, baca Al-Quran. Karena di setiap huruf Al-Quran yang kita baca itu mengandung banyak pahala, mengandung banyak kebaikan di dalam setiap hurufnya. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.